Hari ini di minggu pagi yang lumayan cerah, saya mau ngobrol dan belajar dari Amalia Prabowo, seorang orang tua dengan 2 anak yang sangat-sangat kreatif dan punya reputasi internasional. Hai Bu Christine, you're the first Ibu. Hari ini kita mau dengerin apa yang akan di-share oleh Ibu Amalia Prabowo yang akan cerita dinamika dan suka duka pengalaman. Terima kasih Ibu Christine, sehat juga ya. Semoga semua sehat. Akan cerita mengenai pengalamannya berdialog, berkomunikasi, dan bagaimana khususnya para newbie parents ya untuk belajar menciptakan anak-anak yang kreatif di masa depan. Kita sembari menunggu Ibu Amalia. Amalia sudah join. Oke. Yes. Yes. Halo. Halo. Gimana kabarnya, San? Baik, pemulihan sih. Dan harus bikin bukunya tuh kamu tentang itu. Iya, betul. Mau bikin. Nah, ini sedang mencoba kalau bisa donor plasma. Karena dengar-dengar kan banyak yang butuh. Wow, terima kasih teman-teman. Ada teman-teman siapa tuh, Mas Eko, Roy Saputro, yang lain tadi aku nggak lihat. Gimana kabarnya Lia di Jakarta? Di Jakarta cukup mencekam. Cukup mencekam sih. Ada Apalagi sekarang kan apalagi kan sekarang dibatasi di mana-mana. Jadi kayaknya aduh, gimana sih kehidupan? Iya, benar juga ya. Jadi tantangannya lebih gede lagi nih sekarang untuk melakukan apa-apa ya sebenarnya. Iya, betul. Cuman ya memang banyak yang nggak disiplin juga sih ya. Tapi kompleks banget sih ya. Masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi udah lebih baik diam dan berdoa. Iya, benar. Dan mentaati prokes gitu aja deh. Iya ya, habis gimana ya? Mau ngapain juga? Nggak komen apa-apa, nggak berani ngapain karena ya kompleks. Ya. Jadi gitu. Betul. Yang penting sehat ya, dirimu sehat, Ya, anak-anak sehat keluarga dan semua tetap sehat. semangat, tetap berbagi, tetap aktif gitu deh. Iya, yang penting itu ya, the best weekend ya. Dalam situasi Mm-mm. kayak begini, the best weekend lah ya, kita mau sharing apapun yang kita bisa share gitu ya. Betul. Terima kasih loh. Kayak kita itu ternyata pas 8 Iya, aku Agustus juga baru tahun nyadar lalu. ya, tahun yang lalu ya ampun. Persis 8 Agustus juga loh. Kita nggak rencanain sebenarnya tanggalnya Iya, sama. betul. Jadi Pembahasannya juga rupanya sama ya, waktu itu ya? iya, mirip. Komunikasi kali yang Waktu tahun itu lalu ya? komunikasi keluarga. Oke. Yang sekarang ini lebih spesifik sih menurutku. Iya, Dirimu mencatat mengenai kreatif. Nah, kita mau ngobrol mengenai betul. kreatif nih sekarang. Karena, Mm-mm. sebelumnya teman-teman terima kasih sudah join. Saya mau memperkenalkan dulu Ibu Amalia Prabowo. Beliau ini cantik terus dari SD. Teman saya sekolah di SD. Sampai 40 tahun kemudian ya masih cantik loh. Luar biasa. Dulu waktu SD ya kayak gini nih, cantik Ya sekali kayak gitu. Dan gini dia ya. cantik, pinter, terkenal, waduh. Terus Aduh. Bu Amalia banyak berkarir kemudian di dunia advertising ya. Mm-mm. CEO di advertising agency. Memang dunianya tuh Mm-mm. kreatif. Dia ini Ya, dulu suka gambar ya. Kalau dia gambarnya oke. bagus banget, kalau aku gambar garis aja dapat 2 coba. Bayangkan. Guru kita Pak Didi itu aduh Tapi gede kalau pinter dia ngelihat banget hasilku. Santi. Nah, kita siang ini, siang apa pagi ya? Ini pagi menjelang siang sebenarnya. Pingin dengar banyak nih soal kreatif ya, tapi yang kaitannya dengan parenting.
Nah, karena kan Mm-mm. ya kita tahu lah, mungkin belajar dari pandemi antara lain ya, bahwa ternyata segala keterbatasan atau krisis atau masalah apapun itu kan bisa datang kapan aja ya, kita nggak akan pernah tahu. Sehingga kita tetap dituntut untuk bisa kreatif dalam tanda kutip gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi dengan positif meskipun keadaan mungkin tidak terlalu banyak positifnya gitu. Tapi saya pikir kreativitas itu sebenarnya juga adalah bagian dari punya sikap atau attitude yang positif, bukan ya? Nah, khususnya nih sekarang karena dirimu anaknya dua, dua-duanya sudah punya jangkauan internasional. Ya. Dulu waktu pertama kali saya kenal Akil waktu film Wonderful Life ya, dia masih kecil gitu ya, meskipun dia sudah berkarya banyak sekali. Dan sekarang ternyata ketika saya mengikuti perjalanannya, wow, mendunia gitu. Nah, kita mau belajar nih sekarang. Saya memang jomblo ya dan belum punya anak, tapi dialog kemudian bagaimana sih menumbuhkan, mengembangkan generasi muda menjadi kreatif. Dan saya percaya bahwa orang tua di luar sana, teman-teman yang join pasti ingin juga dapat pengalaman pertama. Karena Amalia kan hands on gitu, benar-benar praktek di dunia nyata, suka dukanya, naik turunnya gitu. Nah, saya mau mulai dulu nih dengan kreatif itu gimana sih kita mengerti definisi kreatif itu, Amalia? Iya, baik. Selamat siang teman-teman ya. Appreciate banget di hari Minggu masih menyempatkan waktu untuk berbagi, nambah ilmu bareng-bareng, asih asah asu ya. Santi dan terima kasih aku udah diundang. Nah, memang 2 tahun terakhir ini saya memang mengkhususkan diri untuk creative parenting dan khusus untuk newbie gitu. Jadi Hmm. anak-anak milenial yang sekarang sedang newbie di bidang parenting gitu. Karena Hmm. pengalaman saya udah menikah sekitar 20 tahun dan sudah mengalami apa ya, gagal nikah, kemudian perbaikan, gagal lagi gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman newbie ini mengalami kegagalan-kegagalan yang udah saya alami, Hmm. sehingga saya kepengen sharing pengalaman saya untuk bahan referensi gitu. Pasti apa yang dihadapi oleh teman-teman newbie berbeda. Setiap keluarga itu pasti punya karakter yang berbeda. Tapi paling tidak ketika kita memiliki referensi itu enak gitu jalannya gitu ya. Kemudian dalam 10 tahun ini saya menerapkan creative parenting, belajar dari um, pengalaman lapangan gitu. Jadi saya sudah ada buktinya it works gitu buat Hmm. Akil dan Satria. Belum Hmm. tentu cocok untuk keluarga teman-teman ya, tapi paling tidak bisa menjadi bahan alternatif untuk bisa dicoba. Kira-kira cocok nggak ya gitu? Kira-kira cocok nggak ya Hmm. gitu? Dicoba, kalau misalnya cocok bisa bisa dijalankan gitu. Karena Hmm. kan nggak ada universitas parenting ya, San. Bikin aja Jadi sebenarnya ya. nggak ada itu Ya, betul. universitasnya gitu. Jadi Ya, ya, ya. universitasnya ini adalah berbagi kayak gini nih gitu. Betul, betul. Jadi learning by doing gitu loh kayaknya ya. Iya. Nah, jadi berdarah-darah gitu. Nah, saya nggak ingin para newbie ini mengalami apa yang saya alami gitu. Jadi Wow. semoga pengalaman saya yang sudah sekian lama itu bisa dijadikan bahan referensi. Hmm. Iya betul, Mas Fahri Ini Yuslim Kang harus Cecep dibuat jurusan teman baru. saya. Iya. Bener di jurusan Betul. di jurusan psikologi harusnya ada ya jurusan parenting. Iya, Nah, betul. balik lagi membahas mengenai apa sih kreatif itu gitu ya. Nah, saya selalu menekankan ke teman-teman bahwa kreatif itu bukan bisa gambar, bisa main musik gitu, bisa bikin puisi,
kemudian bisa bikin desain fashion, tidak gitu. Tapi kreatif itu dia memiliki banyak sekali alternatif untuk memecahkan masalah, untuk mencari solusi buat kehidupannya dia gitu ya. Itu Kehidupan dia. yang sederhana aja. Hari ini gue lagi bosen, lagi ngapain ya? Enaknya gue masak gitu. Enaknya gue pesen ini food online itu juga bagian dari kreatif. Jadi definisi kreatif buat saya adalah ketika seseorang memiliki banyak sekali alternatif untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya gitu. Jadi I see. nggak perlu bisa gambar kreatif itu gitu. Tapi dia Nah punya ini ya, banyak sekali alternatif untuk mengisi hari-harinya gitu. Sederhananya gitu, San. ya. Ini menarik nih karena ada sebagian, paling tidak saya lah ya, punya pemahaman yang mungkin selama ini masih terlalu sempit gitu ya. Kalau kreatif itu ya berarti bisa gambar, bisa nulis dan segala macam itu gitu ya. Tapi ternyata kan di stretch ya gitu. Jadi bisa dibilang bahwa tadi Amalia bilang mengenai skill problem solving. Sebenarnya menjadi kreatif itu perlu untuk survival ya. Kayak survive lah gitu. Apapun kondisinya kita bisa survive. Nah, ngomong mengenai anak nih sama newbie ya. Kreatif itu datang dari diri, memang sudah diciptakan gitu ya menurut Amalia, atau ada peran yang sangat besar dari orang tua untuk Ya, anak ya. selalu dibilang begini, anak saya nggak berbakat gitu. Anak saya, Bu Amalia anaknya bisa lukis ya, belakang saya ini lukisannya Akil ya. Bisa ngelukis kayak gitu karena turunannya begitu. Ya ada, saya juga percaya. Saya percaya juga bahwa bisa menggambar, bisa main piano, bisa menyanyi, itu adalah ada pengaruh gen gitu ya. Tapi buat saya kan kreatif itu adalah kreatif berpikir, kreatif untuk melihat open mind. Open mind itu kan juga kreatif ya. Saya sih memegang mazhab 90% karena dibentuk. Gitu. Jadi para newbie parenting ini harus sangat sadar mampu mengidentifikasi peran kita teman-teman sebagai orang tua gitu, bahwa peran sebagai orang tua itu fasilitator gitu, fasilitator untuk menciptakan anak-anak yang kreatif gitu. Nah, seringkali kalau saya ngadain seminar kayak gini tuh San selalu ditanyain, gimana sih Bu Amalia untuk kok Akil tuh bisa pede gitu ya, Satria tuh kok bisa percaya diri, gimana sih caranya gitu. Ya tidak bisa jatuh dari langit gitu. Kemudian saya juga ada paradigm shift bahwa PD itu tidak hanya melulu dari prestasi gitu. Anak saya harus juara. Soalnya supaya dia percaya diri, jadi dia harus juara. Nah, juara itu hasil akhir. Gitu. Buat saya fondasi yang utama adalah mereka landasan yang pertama ya San, untuk dia kayak gini. Untuk menjadi kreatif, dia harus percaya diri dulu. Dia harus mampu mengidentifikasi bahwa dia memiliki kemampuan lebih dari dirinya. Baru dia bisa kreatif. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia mampu mengenal bahwa dirinya itu memiliki sesuatu? Nah, itu yang harus difasilitasi. Gitu. Jadi yang saya sering lakukan sama Akil, misalnya mungkin bisa ditiru gitu, adalah memberi ruang Akil itu mengeksplor apa yang dia suka gitu. Jadi dulu selalu saya ulang-ulang. Dulu awalnya bulu tangkis, Santi. Aku pengen bulu tangkis, ya udah kami berdua mengeksplor bulu tangkis itu sampai datang ke sekolahnya Rudi Hartono, kami ke Sukabumi, ke tempatnya Icuk Sugiarto gitu ya. Terus saya nyari zaman awal-awal belum terlalu ini Google ya. Jadi saya cari buku-buku tentang juara-juara
isu mirat yang kayak gitu-gitu deh. Akhirnya pembicaraan kita tentang bulu tangkis terus. Apakah saya sebagai orang tua tertarik terhadap bulu tangkis? Enggak sama sekali. Saya nggak tertarik, tapi ketika dia mulai menunjukkan matanya berbinar-binar gitu ya, ngomongin bulu tangkis, udah saya kejar. Nah, kemudian tiba-tiba dia berubah, saya males Umi, capek bulu tangkis. Terus dia lari ke bola. Aduh, saya sebel banget padahal bola itu ya. Tapi akhirnya ya udah saya ikuti. Oh, luar biasa, bola udah saya beli bukunya sampai akhirnya oke saya wah pokok habis deh gitu. Bosen lagi dia loh gitu ya. Sampai akhirnya berhenti di seni rupa. Nah, ketika berhenti di seni rupa, maka nggak mungkin juga saya mengikutkan dia lomba-lomba terus gitu ya, karena kan sulit juga ya. Ya kalau nyari menang gitu ya untuk supaya dia pede ya berat ya. Tapi hal-hal yang sederhana aja gitu. Kalau ada arisan keluarga, kami menggunakan t-shirt yang ada lukisannya dia. Kemudian kalau kasih kado teman ulang tahun, yang kami kasih kado lukisan dia gitu. Dan dia harus tahu, Akil harus tahu gitu. Jadi dia merasa, waduh, kedua orang tuaku aja sangat appreciate ya apa yang aku lakukan. Itu aja udah cukup, nggak usah juara-juara dulu deh. Gitu. Ya. Berarti ada banyak sekali paradigma yang harus dirubah ternyata ya. Betul. Sekarang kita dulu waktu remaja kan tidak hidup atau tumbuh dalam paradigma yang sekarang ya, artinya yang seperti ini gitu. Padahal sebenarnya menurut saya ini adalah sesuatu yang benar dalam tanda kutip ya, artinya bahwa anak itu memang sama seperti siswa di sekolah gitu ya. Orang tua dan guru itu kan sebenarnya fasilitator ya, coach gitu. Bukan apa tuh istilahnya, menghakimi, gurui gitu ya, atau menyalahkan gitu, atau mengikuti norma atau kebiasaan masyarakat di luar gitu. Kalau tadi Amalia bilang kalau untuk PD harus menang, jadi harus lomba. Kalau perlu segala macam usaha dilakukan supaya menang gitu. Dan menangnya pun harus juara 1 gitu kan. Kalau 2, 3 tuh kayaknya kok nggak 1 sih gitu. Kalau 3 kok nggak 2 sih gitu. Kayaknya nggak pernah cukup gitu. Jadi saya jadi mikir anak-anak tuh kesian sekali sebenarnya gitu ya. Keinginan orang tuanya membuat dia sangat tertekan. Tapi sorry aku putus Santi. Orang tua milenial ini jauh lebih asik dibanding orang tua kita ya. Karena orang tua kita ini kan tidak ingin anak-anaknya jadi kayak mereka gitu ya. Kemudian kita dikasih target yang luar biasa. Nah, anak-anak milenial ini lebih eksploratif. Orang tua milenial sekarang ini lebih eksploratif menurut saya dibandingkan orang tua kita, dibandingkan kita sebagai orang tua. Gitu. Jadi kita generasi X ini ketika menjadi orang tua waktu itu, anak-anak milenial sekarang itu dimanja supaya tidak menderita kayak kita waktu itu gitu. Wah, disuruh belajar yang segala macam gitu. Sehingga anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang rapuh. Itu kesalahan generasi kita. Gitu. Karena ingin mereka tidak merasakan kesulitan. Ya, kan waktu itu kan kita hidup by target ya, San. Itu ya, orang tua kita itu. Kalau nggak juara, kalau nggak sekolahnya yang keren, kalau nggak, pokoknya isinya cuma target mulu gitu. Nah, kemudian ketika kita menjadi orang tua, San, saya ngerasain banget gitu, anaknya dikasih kebebasan untuk bicara. Kemudian kita memberikan fasilitas-fasilitas supaya mereka tidak semenderita kita. Akhirnya rapuh anak-anak milenial ini gitu. Jadi ketika dia dapat hantaman sedikit, lari gitu, pergi ngambek gitu. Ya itu generasi mager gitu ya. Kalau selalu bilang generasi mager gitu. Nah,
Tapi satu yang mereka tuh bagus kalau menurut saya, banyak sih bagusnya ya. Mereka eksploratif gitu, Mau eksploratif dan belajar, mau beradaptasi gitu. betul. Meskipun tingkat kekhawatirannya ketika menjadi orang tua itu lebih tinggi dibandingkan zaman kita. Gitu. Jadi anak-anak milenial ini sekarang khawatir banget dengan anak-anaknya gitu, sehingga hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatirannya apa gitu? Kekhawatiran, aduh, gimana ya nih masa depan? Aduh, aku bisa nggak ya? Aduh terus gitu, karena tidak dibiasakan oleh generasi kita, orang tua mereka untuk mengelola kekhawatiran gitu. Karena zaman kita dulu kan daftar SMP, daftar SMA, daftar universitas itu daftar-daftar sendiri kan, gitu. Terus kita survive dengan teman-temannya, survive sendiri ya. Pokoknya orang tua nggak mau tahu, kita harus juara gitu. Kalau anak sekarang, anak milenial ini kan kita dampingi terus. Jadi sekarang dia menjadi orang tua yang sangat khawatir gitu. Nah itu harus dihilangkan ya. Di dalam balik lagi ke creative parenting. Di creative parenting itu landasan utamanya adalah orang tua, bapak dan ibu itu kompak dulu. Nggak bisa kalau nggak kompak. Sepakat ya? Gitu. Ya sepakat mau seperti apa, mau kemana gitu ya. Harus duduk dan dibahas gitu. Bukan dibahas sambil jalan gitu, nggak bisa. Harus duduk, kemudian dibahas gitu. Ya saya selalu bikin matriksnya, harus dibahas nih anaknya mau ke arah mana. Mau misalnya nih, saya kepengen anak saya religius, itu harus dibahas. Jadi supaya tahu gitu, oke, saya pengen anak saya religius gitu. Maka environment rumah, cara bicara orang tua, kemudian topik-topik yang dibahas ya religius gitu. Karena dia kepengen anaknya religius gitu. Tapi kalau orang tuanya, saya kepingin anak saya terbuka gitu ya, bisa menerima segala macam kepercayaan gitu dan sangat open mind gitu. Ya udah, kita buat planning itu gitu. Kita buat planningnya, kita ajak explore yang banyak gitu. Sebagai contoh, Akil misalnya, dia memang ingin sekali di dunia kreatif, maka ya wajib setiap weekend, suka nggak suka, saya capek nggak capek, kami harus ke galeri, kami harus ke museum, kami harus datang ke salah satu tokoh seni rupa, tokoh patung, tokoh penulis dan sebagainya, yang ngobrol ngalor ngidul aja gitu. Kalau Satria karena dia entah kenapa kesukaannya adalah vintage, ya udah, saya nggak suka ke pasar, ya saya ke pasar loak gitu, eksploratif aja gitu. Ya. Ini ada Bu Dahlia Sarjono, saya mengirim buku Akil ke Profesor Josephat Kotuko, yang guru besar di Chiba University. Wah, terima kasih. Mbak Dahlia ini luar biasa, Santi. Perkenalkan, kamu harus IG live dengan beliau. Iya, kalau diizinkan. Terima kasih. Nanti saya perkenalkan ya, Mbak Dahlia. Ini Santi, sahabat saya, ahli komunikasi. Nah, Mbak Dahlia ini juga ahli komunikasi yang luar biasa deh pokoknya. Kalau saya di parenting, kalau Mbak Dahlia mungkin di bisnis gitu ya, yang luar biasa. Oke, San, jadi balik lagi ke situ, San. Nah, sekarang bukan pertanyaan. Saya ingin meng-highlight bagaimana sih menjadi orang tua yang mampu memberikan ruang eksploratif yang sebesar-besarnya. Ya, gitu. Jadi artinya itu harus mulai dari orang tuanya dulu, bukan? Harus. Untuk bisa begitu, gitu ya. Saya selalu saya selalu pakai analogi ini nih. Ketika kita naik pesawat, gitu ya, pramugaranya kan selalu mendemonstrasikan ketika pesawat turbulence gitu, apa yang harus dilakukan gitu ya.
Kemudian oksigen itu kan selalu dia peragakan kan. Yes. Nah, yang harus memasang alat itu kan orang tuanya dulu baru ke Tanya dulu. anaknya kan. Betul. Sama. Ketika melakukan parenting itu yang harus merasa aman, merasa tenang, merasa bahagia, merasa gembira tuh orang tuanya dulu. Gitu. Baru kita ngurusin anaknya gitu loh. Ketika kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, terus kita harus meminta anak kita untuk berdamai dengan dirinya kan susah. Gitu. Jadi nggak bisa sambil jalan ya? Nggak bisa. Jadi harus sudut pandang bahwa aduh keluargaku nih asik banget ya, keren ya keluargaku nih. Aduh aduh suami gue asik nih, gue punya keluarga yang itu aja dulu deh. Gitu. Itu harus ditemukan dulu. Setelah itu baru kita membuat program bersama-sama. Jadi parenting itu bukan sambil jalan. Parenting itu adalah program. Jadi mari kita program. Yang direncanakan, gitu ya, direncanakan, duduk bareng, kemudian disepakati, gitu kan ya. Jadi sengaja gitu ya. Jadi memang nggak sambil lalu kan ya, nggak bisa. Iya, plan, do, review itu loh, San. Karena saya merasakan ya. Saya merasakan ketika jalan aja deh, saya mengalir aja deh, ikut alir deh seperti sungai gitu, ketabrak-tabrak gitu. Jadi ada baiknya saya mengalir, tapi saya tahu gitu loh bahwa depan ada batu, saya belok kiri gitu. Jadi semua direncanakan. Gitu. Ya. Bukan sesuatu yang, apakah ini waktu Amalia pertama kali kemudian sadar mengenai hal ini gitu ya, kalau mencoba merubah menggunakan paradigma baru gitu ya, apakah itu sulit atau apa tantangan terbesar waktu itu sebelum sampai tantangan terbesar adalah diri kita sendiri sih gitu, karena sebagai ibu itu paling pasti sebagai ibu tuh selalu membenchmark anak orang gitu loh. Selalu dia bisa gini kok anakku enggak ya gitu. Aku begini kok anakku begitu ya gitu. Itu yang pertama ya. Jadi hilangkan dulu benchmark gitu. Selalu membenchmark dengan orang lain tuh hilangkan, bahwa anak kita tuh unik gitu. Nggak sama gitu, anak kita unik. Terus yang kedua adalah orang luar ke kita gitu. Orang luar ke kita, anakmu homeschooling, aduh ntar nggak bisa bergaul lagi gitu. Nggak usah dilawan gitu loh. Maksudnya yang tahu ini kan kita sama anak-anak ya gitu. Selama anak kita ini tidak mengganggu anak orang lain gitu ya. Ya udah, mari kita membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang unik gitu. Yang bukan berarti antisosial, bukan juga gitu. Tapi nggak selalu membenchmark dengan orang lain gitu. Itu sih. Jadi yang awal adalah terima dulu, syukuri bahwa ini adalah keluarga yang diberikan Tuhan gitu ya. Kemudian identifikasi segala keunikan, lalu bangga, ditimbulkan kebanggaan gitu ya. Karena itu semua akan menular ya ke anak-anak ya. Perilaku orang tuanya kan pasti akan diserap, diobservasi oleh anak-anaknya kan gitu ya. Nah setelah itu benchmarknya berarti adalah benchmark apa nih kalau benchmarknya bukan orang lain? Benchmarknya keilmuan yang ini aja, keilmuan yang misalnya tumbuh kembang anak gitu. Nah kemudian perkembangan otak menurut ahli-ahli yang kita baca ya, pada umur sekian paling nggak dia udah bisa baca. Nah itu jadi perkembangan yang secara sains itu ada gitu. Nah sementara kreativitas itu ya nggak ada sainsnya ya, karena dibentuk, dibiasakan kayak gitu. Nah tadi yang saya ingin sampaikan juga ke teman-teman bahwa tantangan yang ketiga nih, tadi tantangan yang pertama adalah diri kita sendiri ya, sebagai ibu itu udah jangan membenchmark dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah ketika orang lain mengkritisi kita gitu,
Ya, selama anak kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak melanggar apapun, ya jalani karena kita yang tahu. Yang ketiga Ya. adalah partnership. Hmm. Partnership antara suami dan istri itu benar-benar harus Hmm. terjadi gitu. Nggak bisa Hmm. suami ngandalin istri aja gitu ya. Urusan sekolah anak gua, istri gue deh gitu. Seringkali Hmm. kalau saya lihat adalah suami itu atau istri itu pokoknya kalau ada pertemuan sekolah kamu harus ikut mas gitu, harus hadir gitu. Bukan kehadiran secara fisiknya, tapi dia tahu kehadiran itu buat apa gitu. Kehadiran Hmm. itu pentingnya untuk apa gitu. Jadi Hmm. bukan berarti setiap urusan anak tuh harus berdua seperti ini, enggak gitu. Ya, ya. Tetapi gini San, bahwa perkawinan itu harus by design gitu. Ah, that's the word. Ya, 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 jadi ya, ya, kata ya, ya. kuncinya itu bahwa By perkawinan design, ya. itu by design Ya, gitu. Jadi I jangan agree. yuk kita nikah, ayo kita jalani gitu. Apa yang Hmm. terjadi terjadilah gitu, jangan. Ya, betul, betul. Oke, Karena teman-teman, ya, saya sudah mengalami kegagalan ya 2 kali ya. Makanya saya bisa bilang seperti ini yes. gitu. Jadi Hanya ini bukan orang di yang, atas kertas. betul, orang yang mengalami dan kemudian belajar dari pengalaman itu, buat saya adalah yang paling kredibel untuk bisa membagikan itu buat Mm-mm, yang lain. mm-mm, Sebenarnya mm-mm, itu ya. mm-mm, Teori mm-mm, memang ada sebagai latar belakang penguatnya gitu ya, tapi pengalaman mengaplikasikan kadang-kadang juga jatuh, kadang-kadang juga gagal gitu ya. Tapi kuncinya mm-mm. kan selalu bisa belajar dari situ gitu dan membagikannya buat yang lain. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya kepada Bu Amalia, ini kesempatan yang sangat istimewa, silahkan dinulis di komen ya. Jadi sejauh ini kami berdua baru saja bicara mengenai bagaimana sih menjadi orang tua yang kreatif untuk bisa menciptakan anak-anak yang kreatif. Ternyata ada beberapa paradigma yang harus mulai dirombak nih gitu ya. Kalau misalnya memang paradigma lama masih nempel gitu, antara lain bahwa orang apa kita terakhir baru bilang senang banget ya ketemu bahwa pernikahan itu by design dan semuanya Iya. direncanakan dan suami istri itu adalah partners yang sejajar gitu intinya dua-dua punya punya peran masing-masing tapi harus jalan bareng dan anak itu adalah apa tuh namanya artinya gini, orang tua itu peran yang paling besar adalah fasilitasi ya artinya tidak memaksakan tapi justru mengidentifikasi bersama anak berjalan mencari bakat-bakatnya, mencari kekuatan dan keunikannya, kemudian bekerja sama lah ya gitu ya, mengalir menuju itu kan ya. Jadi, Mm-mm, mm-mm, Hai Mick, mm-mm. ini teman saya Mick dari orang Filipina, Hai. wartawan ya, jurnalis. Tapi dia pintar bahasa Jawa. Wow, luar biasa. Iya, jadi sampai situ tadi kita ngobrol teman-teman. Jadi uh, kalau tadi Amalia cerita bahwa generasi milenial itu sebenarnya jauh lebih eksploratif ya. Meskipun mereka masih punya namanya memori atau paradigma lama dari orang tuanya dari generasi kita gitu ya tapi bahwa mereka mau beradaptasi dengan perubahan bahwa mereka mau belajar itu juga suatu fakta yang kita syukuri juga gitu kan ya. Nah kalau mau ingin tahu cerita mengenai perjalanan Akil nih sekarang, Akil anak sulung Amalia yang Iya. dulu awalnya bulu tangkis berubah bola akhirnya dia apa namanya meyakinkan dirinya bahwa dia adalah apa dia bilangnya nih artis Seniman kah muda ya. seniman muda gitu ya dan Iya, hasil iya, iya. karyanya ternyata sudah sampai kemana-mana gitu ya. Nah boleh diceritain nggak sedikit perjalanan Iya, membimbing Akil? iya, itu tadi ketika selalu pertanyaannya gini San, Hmm. dari audiens ya, Hmm. kapan Ibu menemukan bahwa Akil ke seni rupa Ya. gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. jadi saya nggak sampai hari ini saya belum menemukan anak saya tuh ketertarikannya di mana gitu. Saya Hmm. nggak punya teorinya, San. Saya nggak punya basis Hmm. konsepnya. Tapi sudah saya Hmm. praktekkan di Akil Satria. Kemudian Hmm. ada beberapa teman-teman Akil gitu ya. Akhirnya ketemu mereka kesukaannya apa. Adalah Hmm. ketika anak ini membicarakan sesuatu
matanya berbinar-binar, dan dia bisa bahas sesuatu itu lama banget gitu. Gitu. Jadi ketika diajak bicara mengenai satu hal, kemudian dia bisa mengeksplor gitu. Iya ya, misalnya film gitu. Dia punya ketertarikan film. Kemudian dia ngomongin ina itu, wah panjang lebar, langsung ditangkap gitu. Langsung ditangkap, dikasih stimulus gitu. Begitu stimulus satu, dia mulai tertarik, stimulus kedua mulai tertarik, udah jalanin, dapet tuh gitu. Jadi contoh nih, di Akil gitu ya. Ketika dia melukis gitu, kemudian kok melukis kok kayaknya dia lama mengerjakannya, kemudian dia suka, kemudian saya kasih stimulus, saya bawa dia ke galeri gitu. Ketika di galeri dia bisa berlama-lama di situ gitu. Kemudian saya tingkatkan lagi, saya bawa ke museum, jebret gitu. Dia bisa berlama-lama gitu kan. Baru saya kasih buku-buku. Terus saya mulai saya memperkaya diri saya sendiri, kemudian mulai memperkenalkan ke dia sejarah seni rupa gitu ya. Kemudian bicara mengenai artis-artis Indonesia gitu. Kemudian mulai kita belanja alat melukis, kemudian saya bikin pameran buat dia gitu. Kemudian saya mulai networking untuk mempromosikan Akil. Sama juga Satria, sekarang dia awalnya dia suka fotografi, udah saya hubungin semua orang dia untuk belajar fotografi. Saya bikinin Instagramnya, saya bikinin mengikuti kursus online untuk fotografi. Berubah sekarang dia modeling, ya kayak gini-gini nih, modeling seperti ini nih ya. Itu apa? Nih dia bikin ini kardus-kardus gitu, sama dia dipotong-potong jadi rumah-rumahan seperti itu. Dia bikin seperti ini. Ada kecil-kecil di dalam-dalamnya nih, kalau dilihat ada kursi dan sebagainya gitu ya. Iya, ini kecil-kecil kayak dia gini. Ngerjainnya sesuatu yang Iya, sampai saya beliin pinset, saya segala macam. Saya browsing, saya cari sekolahnya, ternyata ada Domestika. Itu bikin kursusnya untuk bikin tiny seperti ini. Saya ambilin kelasnya, saya ikut. Saya ikutan lesnya gitu. Jadi betul. Jadi eksploratif itu luar biasa akhirnya, dan setelah itu ya kita menjadi agent untuk mengkomunikasikan kebiasaan anak-anak ini. Sebenarnya generasi milenial, orang tua milenial ini asik banget, Santi, karena ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya ya. Jadi manfaatkan Instagramnya untuk berbicara mengenai anak-anak kan. Karena ketika saya selalu bilang, Akil ini loh, lukisan kamu aku taruh di Instagramnya Umi, lihat itu komen-komennya. Anak itu gitu kan, seneng, nggak perlu pameran-pameran yang wah, nggak usah ditaruh di Instagram ibunya aja udah seneng gitu loh maksudnya. Jadi eksploratif yang seperti itu yang harus ditingkatkan ya gitu. Iya, menarik itu. Jadi kadang-kadang kita mendidik anak itu, kalau saya belajar dari Amalia tuh penting juga untuk mengetahui kita mengukur kebahagiaan atau kesuksesan, kalau bisa dibilang gitu, tuh dari mana kan gitu kan ya. Kalau ukurannya dari diri kita sebagai orang tua gitu ya, mungkin nggak terlalu benar ya, belum tentu benar gitu buat anaknya. Iya, gitu kan? Ya betul, jangan diukur dari kita, diukur dari dia seneng apa enggak gitu. Kan seringkali yang supaya anaknya saya enjoy gitu apa kan. Enggak gitu. Nah, itu dia. Nah, tapi saya jadi penasaran gitu. Itu kan membutuhkan energi dan waktu yang luar biasa kan dari seorang ibu seperti Amalia gitu, yang harus membagi kan antara karir, kerjaan, kemudian ini gitu. Karena kalau
waktu untuk anak itu terbatas nih misalnya. nggak Apa bisa, kiatnya? nggak Nggak. bisa. Iya, itu lagi paradigm shift yang harus saya ubah ya. Eh, I see. bahwa, nah ini saya terpaksa harus masuk ke spiritual ya, karena anak itu kan Ya, spiritual ya, gitu. ya, Itu barang, ya, itu bukan barang. Maksud saya, itu adalah makhluk yang dititipin sama kita gitu. betul, Itu betul. artinya luar biasa gitu. Jadi Ya, ketika kita tidak memfasilitasi, tidak membimbing mereka dengan baik, yang punya makhluk ini kan marah San, gitu loh. ya, ya, Iya kan? ya, Karena ya, kita ini diberi kepercayaan untuk dititipin anak gitu. Berat ya, pasti berat. ya. Orang benefitnya itu surga, ya pasti berat lah, gitu loh. Jadi anak saya tidak membuat saya bahagia, salah gitu, salah banget gitu. Ya, ya. Kamu yang harus membuat anak-anak ini bahagia. Kenapa? Hmm, Karena kita dititipin gitu. hmm, Ada yang punya, ada yang punya hmm. gitu. Kalau dalam pertanyaan ini, San, aku nggak bisa lepas dari spiritual gitu. Ya, Terus kalau ya. waktu saya terbatas, nggak boleh terbatas. I Karena see. Allah sudah tahu, Tuhan sudah tahu bahwa kamu kuat dan kamu mampu, maka kamulah yang dikasih. Ada pasangan-pasangan yang sampai 10 tahun. Saya mengalaminya, Santi. 10 Hmm, tahun saya menunggu anak-anak nggak hadir-hadir gitu. hmm. Gitu ya. Oh, udah segala macam usaha, udah sampai bayi tabung lah segala macam belum. Kalau emang belum ya belum gitu. Ya I kan? see. Nah, begitu dikasih, ya jangan ditinggal lembur mulu gitu. Ya, 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 ya. Iya kan? Terus Ada paradigma lagi nih yang harus dirombak ini iya mengenai gitu. waktu gitu. Benar. Terus kemudian saya berkarir ini untuk anak-anak. Hmm. Enggak. Nonsense ya. Iya. Enggak. Jadi uh, jadi akhirnya begini, Sang. Hmm. Mungkin banyak yang tidak setuju gitu ya, tapi ya ini memang pilihan kami gitu. Kan Hmm. suami istri itu dua makhluk gitu ya. Hmm. Sementara pekerjaan rumah mendampingi anak itu bukan pekerjaan paruh waktu, Santi. I see. Jadi Hmm. dari dua ini harus ada yang sepakat satu orang itu untuk mengurus di rumah gitu. Hmm. Dan tidak harus bahwa yang di rumah itu adalah ibu ya, istri. Ya, Enggak juga gitu. Karena terjadi di keluarga kami gitu. ya, Kami mempunyai kesepakatan bahwa yang berkarir adalah saya ya. gitu. Saya yang berkarir. Suami Hmm. saya backgroundnya adalah shadow teacher gitu, yang biasa mendampingi Hmm. anak-anak gitu. Jadi I see. akhirnya kami bersepakat suamilah yang mendampingi anak-anak gitu. Hmm. Saya yang berkarir gitu. Dan Ya. it works gitu. Karena semua urusan rumah itu terkelola dengan sangat baik. Karena dia full time gitu dan disadari by design, by design, By design. Ya. by design. Kita menyadarinya setiap malam kita duduk dan kita saling laporan gitu, ngomongin tentang I see. rumah, saya ngomongin tentang kantor. Setiap weekend, Sabtu atau Minggu, kami duduk berempat, kemudian kita ngobrol santai, apa yang akan kita jalankan di weekend ini dan next week-nya apa. Gitu. Hmm. Apalagi anak saya semua homeschooling. Kalau I homeschooling see. itu semua harus kesepakatan bersama kan gitu. Tuh, tuh. Jadi harus ada yang full time untuk menjaga di rumah gitu. Keluarga itu jangan dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu, nggak bisa. Itu I paradigm see. shift dasar juga, San. Tuh, ada paradigm lagi nih yang Gitu. ternyata harus dirubah ya. Dan Iya. tapi ketika Amalia menjalaninya, merubah mindset itu, ternyata it works gitu ya. Betul, Terutama ya, meskipun banyak sekali orang yang, oh suamimu nggak bekerja ya, apa sih suaminya ikutan sama istri dan sebagainya. Lupakan, hmm, lupakan, hmm, gitu.
nggak penting, mereka nggak penting gitu. Yang terpenting adalah ketika anak-anak itu di rumah, dia dia dimonitor dengan baik, dievaluasi dengan baik, kemudian perkembangannya selalu dibahas. Jadi ya kayak di kantor lah San, ada CEO, ada COO gitu ya, ada ada apa namanya finance director gitu, sama di rumah juga harus begitu gitu. Berat ya kayaknya ya, aduh. Ibu Dahlia, Ibu Amalia ini ibu hebat parah, multiple peran. Makanya memang harus banyak berbagi karena supaya banyak orang tercerahkan juga kan gitu kan ya. Mungkin susah juga nih merubah mindset, itu kan yang paling susah dirubah. Apalagi kalau tadi kan Amalia cerita ya bagaimana tekanan sosial, tekanan orang lain yang mungkin belum memiliki pencerahan yang sama itu masih aja terus apa tuh memberondong kita dengan berbagai macam label, penghakiman, dan itu juga kan suatu road gitu yang mungkin agak juga nggak gampang gitu dilalui ya gitu kan ya. Betul. Nah tadi kan Amalia bilang udah jangan dengerin, nggak usah didengerin dan segala macam gitu. Tapi selain jangan didengerin, apa sih sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang pesan yang argumentasi, kalau bisa dibilangnya bisa merespon itu gitu, supaya mereka pun juga mulai bisa mikir gitu bahwa oh ya saya harus berhenti ini melakukan perilaku seperti ini misalnya. Betul San, betul. Bahwa betul banget. Saya setuju bahwa kita sebagai orang tua ini juga punya tugas sebagai agent communication untuk keluarga kita sendiri gitu ya. Jadi misalnya dibilang, oh suami kamu nggak bekerja sih gitu. Ya harus disampaikan konsepnya gitu. Ya nggak bisa hanya biarin dong gitu, enggak. Tapi konsepnya adalah kebetulan harus dengan sangat pede gitu. Bahwa kami memutuskan, saya yang berkarir dan suami saya orang kreatif, dia lebih cocok mendampingi anak-anak saya. Nah, udah. Tapi pada saat menyampaikannya itu dengan sangat ya by design tadi saya. By design. Gitu. Yes. Jadi sebagai contoh tapi nyampe pesannya ya. Nggak usah dengan marah-marah juga gitu, tapi by design kami memang memutuskan kok bahwa dia yang di rumah, dia yang mendampingi anak-anak dan saya yang berkarir gitu. Nah, pada saat saya memutuskan Akil itu meninggalkan sekolah formal, itu para bukan pengikut ya, maksudnya teman-teman saya di Facebook, di Instagram tuh marah-marah karena mereka bilang saya melanggar hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah formal. Saya bukan marah balik, saya bilang ketika dia mendapatkan haknya tapi tidak bahagia, lalu bagaimana? Gitu. Ketika dia di rumah bukan berarti dia tidak mendapatkan pendidikan. Gitu. Dia mendapatkan pendidikan. Saya menjalankan tugas saya sebagai warga negara untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak saya, gitu. Tidak harus di sekolah formal kan, gitu. Itu saya sampaikan, gitu. Mereka itu juga paradigma lama yang cukup banyak mengganggu progres sebenarnya ya, kalau saya amati gitu, bahwa dan ternyata orang-orang seperti Anda ini, seperti Amalia itu adalah tidak saja bahwa belajar dari banyak sekali dinamika, tapi juga punya keberanian dan punya kemauan juga kan untuk merespon gitu paradigma lama ini gitu, karena perlu direspon gitu menurut saya supaya ada seimbang kan gitu. Jadi nggak sesuatu yang salah keliru tuh tersampaikan terus-menerus tanpa ada counter kan gitu kan. Kalau boleh dibilang begitu ya gitu. Jadi selain bahwa Anda merubah paradigma Anda sendiri, tapi juga Anda menyuarakan gitu kepada mereka bahwa ada argumentasi logis loh ini yang juga harus didengerin kan gitu ya. Jadi wow. Contohnya aja San yang saya ingin sharing ya, untuk menentukan Akil sekarang kelas 2 SMA, dia 1 tahun lagi menyelesaikan SMA. Saya di universitas mana gitu. Ya kamu kepinginnya universitas siapa? Saya pengen seni rupa gitu. Dan kita spend waktu Zan. Kami berangkat ke Bandung,
mencari teman-teman seni rupa Bandung untuk menceritakan bagaimana kehidupan seni rupa di Bandung. Kemudian kami ke Bali, gitu ya. Kami ke Bali, bertemu dengan teman-teman di Bali untuk menceritakan kehidupan seniman di Bali, kehidupan kreatif di Bali. Kemudian kami ke Jogja, ketemu teman-teman di Jogja. Akil saya minta untuk mendengarkan aja. Kemudian saya minta mereka si Akil memutuskan, oke, kamu mau kemana? Setelah mendengarkan berbagai teman-teman Umi ada di Bali, di mana tuh kamu bagaimana? Kayaknya saya ke Jogja, Umi. Nah itu saya seneng gitu. Itu kreatif. Jadi dia memiliki banyak sekali alternatif. Dia punya banyak sekali wacana supaya dia bisa make a decision, supaya dia kreatif untuk membuat solusi. Gitu. Kenapa? Karena solusi alternatifnya banyak. Gitu. Terus dia bilang, oke, ada audiens yang nanya, iya Ibu Amalia ada dananya untuk keliling-keliling. Kalau Bu Amalia, kalau kami nggak ada dananya seperti apa? Ada internet, ya, ada internet. Dicari seniman-seniman asal Bali, gitu. Dibaca, ibunya lihat baca, kemudian ibunya bisa ceritain kalau di Bali tuh kayak gini nih, senimannya modelnya seperti ini gitu. Kemudian seniman asal Bandung, itu siapa aja, oh isinya seperti ini. Seniman Jogja isinya seperti ini. Ya memang orang tuanya harus explore juga ya. Dari karya-karyanya, karya seniman Bandung, seniman Jogja, seniman Bali kan berbeda gitu. Jadi kita lihat sama-sama aja, kita sama-sama nggak tahu nih. Yuk Akil, ayo siapa gitu, yuk lihat nih. Hasilnya mereka seperti ini, karirnya mereka seperti ini gitu. Nah, kemudian misalnya Satria tanya, 5 tahun atau 10 tahun lagi karir yang bagus tuh apa sih Umi gitu ya. Ya juga ya, karirnya apa ya gitu ya. Saya cari kan karir-karir masa depan seperti apa. Oh ternyata ada future skill. Oh World Bank bikin mengenai future skill ya, kita baca sama-sama. Oh ternyata future skill tuh kayak gini Satria. Oh kita heran-heran bersama gitu. Oh, oke gitu ya. Jadi nggak harus orang tua itu paling tahu gitu, nggak juga gitu kan. Ya bareng-bareng, ayo kita cari bareng kayak gini ya. Gitu. Misalnya Satria lagi heboh banget kartun animasi. Saya tanya, animasi apaan sih gitu? Ya Umi ada ini. Oke saya lihat, saya masuk lah ke dunianya mereka. Oh kayak gini. Oh begini. Saya explore sendiri gitu. Hal-hal yang seperti itu sih. Ya, jadi ibunya sendiri, orang tuanya memang harus punya waktu untuk explore gitu kali ya. Betul. Dan saya kalau melihat anak-anak yang diberi kebebasan atau didampingi oleh orang tuanya dalam proses dia menjadi dewasa, membuat keputusan-keputusan, itu menurut saya adalah anak yang sangat sehat gitu. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang dia percaya, ya, yang tidak sama sekali memberikan dia tekanan, tapi memberikan dia banyak kebebasan untuk memilih kan gitu kan. Itu luxury loh. Benar. Kayak misalnya ini Tan, yang sering ditanya juga, karena Agil udah mulai remaja kan ngomongin tentang cewek, ya kan? Gimana nih ngomongin tentang cewek gitu kan? Yang saya lakukan ya saya memberikan mengeksplor banyak hal, bermacam-macam tipe perempuan gitu ya. Kayak Jennifer Lopez lah, kayak Najwa Shihab lah, kayak ini gitu saya ceritakan. Nih kalau dapet cewek kayak Najwa Shihab ini pasti remajanya dia seperti ini. Enaknya punya cewek yang gaya seperti ini, seperti apa dan sebagainya gitu ya. Terus kita bahas mengenai Michelle Obama seperti apa. Kemudian pada saat kita nonton film-film biografi, saya mendorong mereka membuat kesimpulan tokoh-tokoh yang besar itu pasti punya kesamaan istri gitu. Yuk kita lihat nih model-model istri seperti apa sih tokoh-tokoh besar itu gitu. Jadi yang kita pelajari istri Cokro, istri Bung Hatta, istri Pak Jokowi gitu, kita bahas satu persatu. Jadi
oh model-modelnya seperti ini ya. Sampai keluar kesimpulan dari Satria adalah, oh ternyata orang-orang ngetop itu ciri khas istrinya adalah sabar. Nah, oke, jadi menurut kamu enak nggak punya istri yang sabar tuh? Enak ya, karena kita itu cowoknya jadi nggak terbebani. Nah kan bukan doktrin ya, yang saya kasih bukan doktrin, tapi saya memberikan stimulus aja gitu. Ya, stimulus-stimulus seperti ini. Kemudian ketika kita nonton film gitu, ada antagonisnya, istrinya seperti itu gitu ya. Kemudian ada film yang ibu siapa yang ngetop banget itu yang di truk itu ya, rame gitu. Kamu coba bayangin. Oh ya, Butejo. Coba Satria bayangin ketika istri seperti ini, menurut kamu seperti apa gitu. Kemudian dimudain, kita lihat, saya explore lagi, kita lihat drakor, cewek-ceweknya, sinetron gitu ya. Jadi dia kan kaya. Nggak mau, aduh aku nggak mau istri yang kayak gini, Umi kenapa? Aduh kayak gitu. Ya kita nggak boleh, kamu nggak boleh gitu Satria, enggak kan? Ya dia mengeksplor gitu. Ya. Gitu San. Oke, wow. Kayaknya kita bisa bikin bi-weekly loh San, kalau klinik kreatif parenting klinik gitu. Ya, saya lagi mau nanya nih, apakah orang-orang tua yang ada di sini kalau misalnya mau belajar lebih jauh kepada Bu Amalia, bagaimana? Apakah ada linknya kek, ada sesinya kek gitu ya. Kita nggak rasa sudah hampir 60 menit loh kita ngobrol. Ya, daripada diputus sama Instagram ya. Iya. Tapi saya terutama, saya berharap bahwa teman-teman yang join belajar juga bahwa pernikahan itu by design, ada kesepakatan antara dua partner, dan bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga benar-benar gitu ya. Dan bahwa orang tua itu adalah fasilitator, yang bukan memberikan doktrin, tapi memberikan peluang, opsi gitu ya, menyediakan stimulus gitu ya. Itu adalah kira-kira hasil obrolan kami tadi, bahwa menjadi kreatif itu adalah salah satu surviving kit yang sangat penting dalam situasi kita hidup ya sehari-hari, karena kondisi tidak selalu bagus gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa menjadi creative parents itu juga ternyata membutuhkan introspeksi, membutuhkan banyak pembelajaran juga, kerendahan hati untuk juga mau belajar dari kesalahan gitu ya. Dan yang penting adalah bahwa setiap keluarga itu unik, punya kekuatan. Jadi janganlah terlalu pusing dengan apa yang dilabelkan oleh orang-orang luar. Tapi sebaliknya sediakan argumen-argumen atau respon yang masuk akal, tapi dengan cara elegan gitu ya, sehingga tetap ada edukasi lah untuk bisa mendobrak paradigma-paradigma lama, sehingga makin ke sana kita makin yakin bahwa generasi penerus kita itu adalah generasi yang jempol, yang solid ya, yang resilient, yang memikirkan orang lain, terutama untuk bisa menghasilkan begitu banyak karya sebagai kontribusi pada negara dan orang banyak gitu ya. Wow, saya cuma dari ngomong gitu aja udah dapat pencerahan luar biasa. Udah jadi satu buku. Banyak. Udah jadi satu buku tau gak? Iya. Ada closing statement sebelum kita tutup IG live kita, pesan untuk teman-teman. Baik, terima kasih sekali Santi untuk sesinya luar biasa, dan pesan saya untuk parent-parent yang newbie ini gitu ya. Jadi parenting itu adalah sebuah wahana yang menggembirakan, itu aja. Jadi kompaklah selalu gitu ya, dan jangan pernah melihat bahwa parenting ini adalah sebuah beban. Jadi banyak orang di luar sana yang menunggu pengalaman Anda semua. Jadi gunakanlah media sosial Anda untuk selalu menceritakan gaya parenting Anda gitu. Nikmati, jalani, dan jangan lupa plan, do, review.
Itu dalam menjalani parenting. Sorry, satu lagi. Tidak semua anak beruntung punya keluarga yang utuh ya. Jadi apakah ini juga bisa diberlakukan oleh orang tua asuh ya di panti asuhan atau bisa juga ya sebenarnya? Bisa sangat Ya, prinsipnya sangat sama. banget. Ya, prinsipnya sama. Ya. Harus supporting sistemnya harus jalan gitu. Ya. Jadi Ya. harus sama-sama. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak mengenai creative parenting, silakan kontak, follow IG-nya Bu Amalia Prabowo. Facebook-nya juga ada. Silahkan tanya kepada beliau. Saya juga sedang menunggu apakah Amalia punya sesi-sesi yang dibagi untuk publik gitu, sehingga mereka bisa belajar langsung dari ahlinya. Terima kasih banyak. Selamat menikmati hari Minggu. Salam untuk Akil dan Satria. Sehat selalu. Bye-bye. Thank you. Bye, San. Terima kasih Bye, Bapak dan teman-teman. Ibu, teman-teman. Bye-bye.